Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, pernahkah Anda merasa akan kehilangan sebuah pekerjaan yang sedang Anda geluti saat ini? Nah, bisa jadi Anda mengalami yang namanya job insecurity. Apalagi di masa pandemi kemarin ya, banyak orang yang mengalami PHK itu ya sangat menyedihkan seperti itu ya. Mungkin ada banyak faktor, apakah karena ya ketidakmampuan untuk mengerjakan pekerjaan, kondisi kantor atau pekerjaan yang berubah-ubah, atau mungkin ada konflik dengan atasan atau rekan kerja dan lain sebagainya sehingga ada ketakutan bahwa suatu hari nanti akan kehilangan pekerjaan. Karena efeknya bisa jadi, aduh nanti nafkahin anak istri gimana ya, nafkahin keluarga gimana ya. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana sih cara kita mengenal bahwa kita sedang mengalami yang namanya job insecurity dan gimana cara mengatasinya. Nah, ngomong-ngomong tentang pekerjaan, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa gangguan kesehatan mental yang mungkin saja bisa terjadi di tempat kerja. Kita lihat yang pertama adalah burnout. Pernah nggak Anda ngerasa burnout? Nah, apa itu sebenarnya burnout? Burnout adalah gini, simpelnya ya, kita lagi dikasih banyak pekerjaan gitu ya. Satu deadline belum selesai, tiba-tiba itu deadline lain itu udah menunggu gitu ya. Sementara yang ini belum kelar, belum selesai, tiba-tiba kita harus dituntut untuk mengerjakan program atau pekerjaan yang lain gitu. Nah ini kan sangat menyita waktu, energi, tenaga dan lain sebagainya. Nah ini yang harus menjadi perhatian ketika kita di titik udah kayak aduh udah gak sanggup lagi gitu ya otak kita untuk mencerna pekerjaan dan melakukan hal-hal yang lain. Nah bisa jadi Anda mengalami burnout. Nanti akan kita bahas gimana cara mengatasinya ya. Oke kita lanjut yang kedua pemirsa. Gangguan penyesuaian. Nah mungkin ini terjadi di masa pandemi kemarin ya. Kita melihat bagaimana konversi waktu, pekerjaan, mungkin yang dulunya sering WFO, terus kemudian WFH. Jangan dipikir WFH lebih mudah ya. Karena terkadang WFH justru almost 24 hours a day gitu ya. Bahkan yang biasanya 9 to 5 kita bisa jadi 24 jam sehari, 7 hari seminggu ya. Karena kita full online, full Zoom dan lain sebagainya. Nah ini menjadi catatan bersama. Gimana caranya supaya kita bisa beradaptasi dengan penyesuaian apalagi di era new normal sekarang semuanya kayaknya harus siap sedia. Tapi kan nggak semua orang siap untuk menghadapi penyesuaian terbaru. Nanti akan kita bahas ya. Oke kita lanjut yang ketiga pemirsa. Psikosomatis. Nah ini bahaya banget. Kenapa? Karena gini, kita berpikir bahwasanya yang bahaya itu adalah penyakit fisik ya. Sementara penyakit non fisik atau psikis kita beranggapan ya udahlah itu cukup dengan tidur atau happy aja itu akan semuanya selesai. Tapi kalau ditumpuk-tumpuk, tahukah Anda ada namanya penyakit psikosomatik di mana yang awalnya hanya dari beban pikiran, stres, depresi dan lain sebagainya. Percaya nggak kalau ini akhirnya bisa berdampak pada kesehatan fisik kita? Ya, kalau semisal nih, kita punya banyak pekerjaan, terus numpuk, akhirnya malam kita susah makan, susah tidur, susah istirahat. Akhirnya apa? Bisa jadi kita mengalami asam lambung. Nah, akhirnya kan apa? Dari yang psikis gitu ya, yang pikiran bisa berpengaruh pada kesehatan fisik kita. Jadi harus berhati-hati dengan penyakit psikosomatik ya. Oke, kita lanjut yang keempat pemirsa. PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Nah ini juga harus menjadi perhatian kita bersama. Kan kita nggak ngerti ya ketika kita lagi kerja, entah itu yang sifatnya indoor atau outdoor ya. Semisal yang outdoor deh, semisal lagi kemana gitu ya, jalan tiba-tiba mengalami ya nauzubillah min dzalik ada insiden seperti itu. Nah mau nggak mau ke depan ketika mau jalan lagi keluar gitu ya, dinas keluar, udah ketakutan lagi. Belum berangkat, baru dikasih tahu, oke, Pak nanti ada tugas keluar kota kesini, itu udah mulai tuh stresnya, depresinya muncul lagi. Nah ini namanya Post Traumatic Stress Disorder ya. Jadi ini harus diwaspadai bagaimana cara mengatasi PTSD ini. Oke kita lanjut yang terakhir yang kelima pemirsa. Insomnia, ini kayaknya hal yang sering terjadi kalau kita ngomongin beban pekerjaan ya. Karena apa? Karena ini kita mengenal work-life balance ya. Jadi kadang-kadang agak susah bagi kita untuk menyeimbangkan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Yang ada apa?
semua pekerjaan kita bawa ke rumah. Emosilah ke istri, emosilah ke anak, emosilah ke suami, ke keluarga dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Karena masalah pekerjaan ini yang awalnya rumah tangganya harmonis ya, karena mungkin deadline-nya nggak selesai-selesai, akhirnya jadi nggak harmonis dan malam akhirnya jadi keganggu tidurnya dan hasilnya adalah insomnia. Jangan sampai ya, jangan sampai ini terjadi pada kita semuanya. Makanya kita harus tahu gimana cara mengatasinya. Oke, itu tadi beberapa gangguan kesehatan mental yang bisa saja terjadi di lingkungan tempat kita kerja dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa gangguan kesehatan mental yang mungkin saja bisa terjadi di tempat kerja. Kadang-kadang mungkin kita nggak aware ya, kita nggak sadar kalau kita sedang mengalami gangguan kesehatan mental. Kita laju-laju terus gitu ya, tapi tepat di satu titik kita drop. Terus dalam artian apa? Fisik dan psikis. Nah, untuk mengatasi dan tahu bahwa kita lagi mengalami gangguan kesehatan mental, nah kita akan membahas terlebih dahulu beberapa gangguan kesehatan mental yang bisa saja terjadi di tempat kerja. Dan untuk membahasnya ini senang banget hari ini saya kesempatan lagi ngobrol sama Mbak Alexandra Gabriela, MPSC Psikolog dari Smart Mind Center Consulting. Selamat pagi Mbak Alexa, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, selamat pagi juga pemirsa Bincang Sehati dari TV. Oke, ini kayaknya kalau hari ini kita ngomongin job insecurity langsung job secure deh kayaknya. Kalau ngomong sama Mbak Alexa itu jadi semuanya cooling down gitu. Oke, sebelum kita ngomongin job insecurity kita bahas terlebih dahulu nih. Mbak Alexa, beberapa gangguan kesehatan mental yang mungkin bisa saja terjadi di tempat kerja dan mungkin kita sebenarnya nggak sadar gitu ya kalau ternyata kita sedang mengalami itu. Yang pertama adalah burnout. Nah, burnout ini sebenarnya kondisi yang seperti apa sih di kesehatan mental kita, Mbak Alexa? Ya, jadi kondisi burnout itu adalah sebuah masalah kesehatan mental yang paling sering terjadi di kalangan karyawan ya di kantor. Karena burnout sendiri nggak hanya dari sisi pekerjaan atau banyaknya pekerjaan saja, tapi dari kondisi lingkungan kantornya pun sangat mempengaruhi seseorang bisa merasa burnout gitu. Misalnya memang untuk kita bayangkan ya, orang-orang yang kerja di cubicle yang dia lihat hanya komputer dan buku dan data saja, itu kan pasti akan pikirannya dan pandangannya tuh benar-benar terhimpit lah, dalam artian cuma ngeliat ya itu saja. Nah, kondisi tersebut pun bisa menimbulkan sebuah burnout dialami seseorang. Jadi mungkin simpelnya, walaupun tadi Mas Raden udah jelasin panjang lebar ya tentang burnout itu lengkap sekali, tapi simpelnya adalah kelelahan kronis gitu. Ketika kita lelah dalam mengerjakan satu hal, benar-benar rasanya jenuh, benar-benar rasanya apa aja tuh kepikirannya ke sana, rasanya tuh belum selesai terus, rasanya tuh benar-benar udah muak banget sama apa yang kita lakukan dan kecapean banget. Nah, itu disebut dengan kondisi burnout seperti itu. Oke ya, jadi memang harus pintar-pintar dan bijak-bijak mengatur pekerjaan kita ya, supaya nggak burnout. Karena kalau udah di posisi burnout juga ya kesehatan fisik, psikis juga terganggu, pekerjaan juga pasti terganggu. Karena kita pasti kinerjanya akan menurun, kan fokus, konsentrasi juga pasti akan menurun gitu ya Mbak Alexa ya. Oke, yang kedua adalah setelah burnout, gangguan penyesuaian. Nah, gangguan penyesuaian ini dalam artian apakah susah untuk beradaptasi dengan pekerjaan kah, lingkungan kerja kah, atasan kah, rekan kerja kita kah, atau seperti apa sih Mbak Alexa? Oke, gangguan penyesuaian adalah sebuah kondisi di mana seseorang itu baru saja mengalami sebuah perubahan hidup yang cukup drastis ya. Seperti kalau dalam pekerjaan itu mereka pindah kerjaan baru, pindah lokasi baru, ataupun dimutasi ke jabatan baru kan, apalagi kemarin ya pas pandemi hotel-hotel pada tutup dan mengurangi karyawan. Banyak juga yang tadinya chef disuruh jadi front office gitu, hanya untuk menu-menuhin aja gitu, untuk ditempatkan di saat itu aja gitu. Tapi kan rasanya kok kayaknya nggak bisa ngikutin seperti itu. Dan banyak lagi seperti kayak lagi berantem sama teman kah, atau mungkin lagi ada konflik dengan atasan dan rekan kerja lainnya, itu bisa menjadi sebuah gangguan penyesuaian di mana mereka harus menyesuaikan dengan kondisi baru. Dan yang namanya penyesuaian kan nggak gampang ya, pasti ada konfliknya, pasti ada
rasa nggak nyamannya, karena kita harus keluar dari kebiasaan dan zona nyaman kita. Biasanya memang gangguan penyesuaian itu disertai dengan ciri cemas dan juga depresi ataupun keduanya. Jadi kalau misalnya ada yang ngerasa cemas ataupun depresi, tapi masih sekitar 6 bulan dari perubahan hidup baru, misalnya baru pindah tapi cemas dan depresinya masih dalam kajian 6 bulan, dalam range 6 bulan kita sebutnya sebagai gangguan penyesuaian. Jadi nggak langsung buru-buru bilang, oh ini masalah kecemasan, oh ini masalah depresi, nggak seperti itu. Oke, Mbak Alexa, ini kan kalau kita melihat bagaimana orang menyesuaikan dengan lingkungan, tempat kerja, orang dan lain sebagainya, kan kita melihat ada dua sifat atau dua karakter orang. Ada yang they love to mingle, ya, adaptif lah bahasanya gitu ya, atau orang yang barely hard to mingle. Itu susah banget buat mingle. Berarti sebenarnya gangguan penyesuaian ini akan terjadi pada yang barely hard to mingle tadi, yang kurang adaptif, atau bisa jadi pada yang adaptif pun bisa terjadi karena mungkin terlalu shiftingnya itu terlalu keras banget seperti masa pandemi tadi Mbak Alexa sempat nyebut chef jadi front office gitu. Itu kan itu benar-benar back to back banget, Mbak. Betul, memang ini adalah sebuah stage yang akan dialamin semua orang sih. Let's say kalau ada orang yang gampang mingle, tapi dia masuk ke lingkungan yang nggak bisa berkomunikasi dengan dia gitu, misalnya perbedaan bahasa kah, atau mungkin perbedaan cara berkomunikasi kah. Jadi misalnya dari mereka dari kota terus harus ke pedalaman, pindah ke pedalaman, walaupun sehebat-hebatnya mereka mingle, pasti kan ada kesulitan juga. Nah, dilihatnya dari seberapa lama dan seberapa berat intensitas gangguan penyesuaian itu. Ada yang mungkin cuma 2 minggu, kalau mungkin orang yang gampang beradaptasi, tapi ada juga balik lagi yang tadi seperti 6 bulan gitu. Seperti itu sih, Mas. Oke ya. Jadi memang akan ada tantangannya masing-masing ya. Dan kita memang harus dituntut yang namanya dunia kerja ya harus profesional ya. Apalagi kemarin masa pandemi, apalagi sekarang juga gitu ya, tetap harus benar-benar bisa menyesuaikan. Oke, yang ketiga adalah psikosomatis. Gangguan penyakit psikosomatis atau psikosomatik yang katanya bisa berasal dari pikiran. Nah, di titik mana sih Mbak? Maksudnya kan ngeri banget ya kita ngomongin penyakit fisik yang ternyata bukan mungkin karena dari makanan, bukan dari genetik, bukan karena penyakit turunan. Ternyata ini dari pikiran gitu. Di titik mana sih sebenarnya pikiran yang stres, depresi dan lain sebagainya sehingga bisa menghasilkan penyakit fisik? Oke, jadi psikosomatis sendiri adalah sebuah kondisi gangguan fisik yang memang berasal atau diakibatkan dari stres gitu. Yang paling sering terjadi adalah dalam kondisi asam lambung yang sering terpicu ya, dalam artian GERD kah ataupun asam lambung tinggi kah yang sering disebut sebagai sakit MAH, karena memang ada hubungan antara otak dan gut kita dan usus kita seperti itu. Nah, kalau kondisi lain yang mungkin sering disalahpahami adalah kondisi seperti pusing-pusing ataupun tekanan darah tinggi atau mungkin alergi gitu. Jadi setiap kali ada stres tiba-tiba muncul beruntusan di tangan, itu pun bisa termasuk dengan psikosomatis yang disebut dengan neurodermatitis seperti itu. Nah, tanda-tandanya untuk melihat apakah ini benar kondisi stres atau memang benar sudah ada bawaannya, kita perlu memang menguji secara klinis dulu apakah memang ada luka di bagian lambungnya atau memang mungkin pola hidupnya kurang sehat. Walaupun semuanya saling berkaitan ya, seperti yang kita lihat kalau misalnya kerjaannya banyak, pasti kita nggak ada waktu untuk olahraga. Boro-boro olahraga, makan siang pun diburu-buru gitu. Pasti kan ketika kita makan siang buru-buru, seadanya makanan nggak sehat, terus cepat-cepat masuk ke perut, belum ke proses sempurna kita udah harus duduk, udah harus jalan dan sebagainya, itu pun saling berpengaruh sama kesehatan kita gitu. Jadi dari segala aspek memang harus diukur. Kadang-kadang memang ada penyakitnya beneran, jadi nggak semuanya langsung diarahkan ke psikosomatis. Tapi kalau memang terus-menerus dan kayaknya sudah berkaitan dengan kerjaan nih, misalnya kayak tiap kali makin banyak kerjaan, makin sering sakit ya, kayaknya tiap kali pindah tempat kok makin sering pusing. Nah, itulah yang kita perlu curiga adanya psikosomatis gitu. Oke, jadi memang harus ya lagi-lagi ya pinter-pinter ya, jangan sampai yang berasal dari deadline pikiran kita tentang pekerjaan bisa berujung pada asam lambung, GERD dan lain sebagainya ya. Semoga tidak terjadi. Oke, yang selanjutnya adalah PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Nah, ini yang kondisi seperti apa sih Mbak Alexa?
Ya, post traumatic stress disorder biasanya memang dilihat orang tuh seperti sebuah kondisi yang kalau orang baru ngalamin trauma besar seperti banjir, kecelakaan, atau keluarga yang meninggal baru mengalami trauma. Tapi sebenarnya enggak. Trauma itu kan berdasarkan persepsi kita ya, dan bagaimana kita merespon terhadap persepsi tersebut gitu. Jadi kalau misalnya orang menganggap deadline pekerjaan itu sebagai suatu hal yang traumatis, ataupun misalnya diberikan pekerjaan yang banyak sebagai sebuah hal yang traumatis, itu bisa menjadi sebuah trauma juga dan bisa menjadi respon PTSD yang mungkin lebih ringan ya, masih bisa produktif. Contohnya kayak misalnya pas lagi zaman-zaman COVID kemarin gitu, banyak sekali pasien-pasien yang sampai bilang, saya baru dengar suara handphone bunyi aja, ada notifikasi, langsung deg-degan, berdebar-debar gitu. Iya, karena setiap kali dia dengar notifikasi selalu persepsinya terasosiasi dengan adanya tambahan tugas baru. Atau mungkin ketika dia setiap Senin ada rapat pagi sama atasannya atau rekan-rekan kerjanya, dan dia merasa atasannya itu benar-benar kasar ataupun otoriter dan membuat dia merasa tertekan. Tiap hari Minggu malam atau Sabtu malamnya sudah mulai nggak enak perasaannya, sudah mulai nggak bisa tidur, sudah mulai kebayang-bayang akan dimarahin dan sebagainya. Itu adalah kondisi PTSD sebenarnya, tapi mungkin karena kajiannya ringan dan juga masih bisa diproduktifkan gitu, orang-orang yang mengalaminya masih bisa produktif, sehingga seringkali terlupa bahwa ini adalah sebuah masalah mental juga loh gitu. Oke, Mbak, ini kayaknya relate banget ya sama banyak karyawan ya. Ini agak panjang dikit nggak apa-apa. Maksudnya kan ada tuh banyak yang sering ngeluh happy-nya itu Jumat sore, Minggu siang itu udah mulai stres lagi karena mau berhadapan besok Senin gitu ya. Atau ketika ada telepon atau WA notifikasi dari yang kantornya, kan biasa kantor A siapa namanya gitu, itu deg-degan meskipun hanya kayak nanya kabar doang gitu kan, bukan nanyain pekerjaan, itu juga masuk PTSD. Iya, bisa termasuk PTSD juga, tapi yang ringan. Karena ada avoidance pasti, ada perasaan ingin menghindar dari hal yang membuat dia merasa cemas. Lalu ada perasaan terancam dan seringkali kepikiran terus-menerus gitu. Ada yang sampai ke bawah mimpi. Jumat sore udah happy, tapi Sabtu malam udah mimpi-mimpi terus gitu. Seperti itu. Aduh, sad night-nya agak keganggu dikit ya. Oke ya, jadi memang semuanya harus diatasi. Yang terakhir, ini juga kayaknya banyak dialami ya, terutama untuk ya orang-orang di kota besar juga mungkin kebanyakan. Tapi ditambah lagi ya karena mungkin ingin menghilangkan stres gitu ya, akhirnya banyak minum kopi. Udah ditambah lagi ya, jadi insomnia gitu. Karena insomnia dari pekerjaan ini bisa saja terjadi, Mbak. Gimana tuh? Bisa, walaupun memang bukan di dalam ranah pekerjaan ya, dalam artian nggak terjadi di kantor, tapi masalah-masalah yang dialami di kantor biasanya akan dibawa pulang, dia mungkin masih membawa beban-beban pikiran, beban-beban kerjaan, dan terutama beban-beban emosional, jadi kualitas tidurnya terganggu. Insomnia itu bukan hanya diukur dari durasi tidurnya saja, tapi juga diukur dari kualitas tidur. Banyak orang yang bilang, saya tidur 8 jam, tapi kok nggak seger ya? Dan ketika dicek, memang setiap tidur selalu ke bawah mimpi kerjaan. Pernah nggak mungkin kalau Mas Raden sendiri lagi tidur tapi mimpinya tetap bawa talk show gitu, itu kan sebenarnya kita nggak istirahat ya, istirahatnya badannya doang, tapi pikirannya tetap berjalan gitu. Atau mungkin ada orang yang mimpi masih lagi ngetik di depan komputer, itu pun bisa dikatakan tidurnya kurang berkualitas gitu, dan sering kebangun katanya, jadi gampang sekali kebangun seperti tidur-tidur ayam. Nah, itu terjadi karena pikiran kita aktif terus, benar-benar aktif terus. Contohnya kalau kayak komputer terlalu lama diaktifkan, ketika kita mau matiin pun akan lama kan dia untuk shutdown-nya gitu. Begitu juga dengan otak kita. That's why seringkali orang menyarankan sebelum tidur meditasi dulu, atau mungkin yang lebih simpel adalah berdoa dulu, ngobrol-ngobrol sederhana dulu dengan pasangan, atau mungkin dengerin lagu yang relaxing, baru bisa tidur nyenyak. Karena kalau misalnya dalam kondisi benar-benar on, dipaksa untuk tidur, yaitu dipaksa untuk istirahat, akan susah juga di saat gelombang otak kita masih aktif, tapi harus sudah tidur, ya jadinya mimpinya banyak ataupun tidurnya kurang berkualitas gitu. Ya jadi
akhirnya masuk ke alam bawah sadar kita, nggak kerasa gitu ya, walaupun kita menutup mata tapi ternyata itu hadir dalam pikiran kita. Wah, makanya itu yang pentingnya work life balance ya Mbak Alexa ya. Oke, terima kasih Mbak Alexa. Betul. Itu beberapa hal ya yang bisa terjadi pada tempat kerja kita. Coba kita cari solusi terbaik supaya hal-hal tersebut tidak terjadi. Next kita bahas seputar tema kita hari ini. Nah, kalau pemirsa punya pertanyaan boleh Anda hubungi kami di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini, job insecurity. Jadi kalau Anda nih, apalagi di masa pandemi kemarin ya, takut dipecat, takut di PHK karena teman-teman banyak di PHK, terus kemudian ketidakmampuan untuk menyelesaikan deadline pekerjaan yang selalu menumpuk, lingkungan kerja yang berubah-ubah, konflik dengan atasan, dengan rekan kerja, dengan organisasinya, banyak sekali yang membuat kita akhirnya merasa takut kehilangan pekerjaan atau job insecurity. Nah, gimana cara mengatasinya supaya tetap sama-sama baik ya? Kitanya baik, pekerjaan baik, dan perusahaan juga tetap baik. Ini yang akan kita bahas hari ini. Kalau Anda punya pertanyaan boleh di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kita masih bersama dengan Mbak Alexandra Gabriela, MPASI Psikolog dari Smart Mind Center Consulting. Oke, Mbak Alexa. Kalau kita ngomongin tentang insecurity gitu ya, ini memang banyak banget ya kita ngomongin insecure gitu ya. Nah ini kalau konteksnya job insecurity. Sebelum kita bahas job insecurity-nya, sebenarnya kondisi seperti apa sih ketika orang ini bisa dikatakan masuk kategori insecure gitu? Orang-orang yang mungkin dikategorikan insecure adalah ketika mereka merasa tidak mampu. Jadi kata kuncinya adalah rasa nggak mampu dibandingkan orang lain, dan mereka merasa dalam posisi yang terancam. Nah, itulah gambaran awal dari kondisi orang yang insecure. Selalu banding-bandingin diri sama orang, mereka ngerasa kalah terus sama orang lain, ngerasa nggak bisa ngikutin segala sesuatu dan nggak pernah bisa mengapresiasi diri mereka. Itu gambaran besar awal tentang insecurity, seperti itu. Oke. Itu gambaran secara umum ya tentang insecure. Nah, kalau untuk job insecurity ini sendiri seperti apa? Apakah ini juga yang definisi insecure tadi dikaitkan ke pekerjaan atau bisa lebih dalam lagi artinya gitu? Yes, jadi job insecurity adalah kondisi di mana seseorang merasa terancam, merasa nggak settle bahwa dia akan kehilangan pekerjaannya gitu. Apakah dia akan kehilangan statusnya atau mungkin dia berpikir akan kehilangan pemasukannya, itu sudah termasuk job insecurity. Jadi job insecurity ini adalah bagian dari kecemasan antisipatif yang mana suatu hal belum terjadi, tapi karena kita menganalisa dari semua bidang, dari semua sudut pandang tentang apa yang terjadi, tentang kondisi lingkungan, tentang kondisi organisasi, rasanya kok kayaknya memang agak sulit nih untuk dipertahankan pekerjaanku, seperti itu. Oke. Jadi dengan kondisi seperti ini kan 11-12 ya, maksudnya di luar stres karena pekerjaan, berarti kan orang ini ada tekanan dalam pikirannya dia, dalam dirinya dia, ada tension lah ya gitu, tegang gitu. Tegang karena apa? Tegang takut kehilangan pekerjaan, kan pasti kita ngomongin job insecurity gitu. Nah, apakah job insecurity ini menjadi bagian dari gangguan kesehatan mental atau bukan sebenarnya? Gambarannya bahwa job insecurity ini adalah sebuah fenomena saja gitu. Jadi fenomena yang mungkin dulu coba diteliti oleh dua orang peneliti, yaitu Greenhalgh dan Rosenblatt di tahun 94, di mana pada saat itu dia melihat nih dari tahun 60-an di Amerika banyak terjadi merger dan juga terjadi job loss di tahun 70-an, pertengahan 70-an banyak terjadi penurunan finansial di sana, ada krisis. Jadi banyak sekali orang-orang yang di PHK atau kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha. Jadi mereka mulai meneliti nih bahwa fenomenanya masyarakat tuh ketika terjadi perubahan yang drastis, di mana mereka merasa mereka mungkin kurang mampu ataupun kondisi perusahaan kurang mampu, mereka merasa akan kehilangan pekerjaan itu dan berdampak pada kehidupan mereka sehari-hari, seperti itu. Oke. Nah, ini kan sebagai sebuah fenomena gitu ya. Tapi sebenarnya ciri-ciri yang bisa kita lihat atau mungkin orang itu lihat sendiri gitu ya, itu seperti apa sih ketika orang mulai mengalami job insecurity, dan ini pasti ada pengaruh ke kinerjanya dia atau enggak tuh Mbak?
Ada 3 Hmm. ciri khas utama. Yang pertama, perasaan terus-menerus takut akan kehilangan pekerjaan, itu udah pasti. Dan yang kedua adalah rasa powerless. Aduh, kalau aku kehilangan pekerjaan nanti aku bakal gimana ya? Aku bakal harus apa? Dan aku tuh nggak bisa apa-apa. Nanti aku nggak dapat pekerjaan baru lagi. Dan yang ketiga adalah kehilangan value. Jadi dalam mengerjakan sesuatu yang tadinya dia ada value, aku harus work-life balance. Sekarang akhirnya semua pekerjaan diambil karena takut kalah saing. Terus mungkin ada juga yang punya value, aku nggak mau mengambil pekerjaan di luar job deskku. Mungkin ada sesekali mau, tapi nggak mau sampai tereksploitasi. Akhirnya dia mengambil semua job dan semua peran supaya dia nggak merasa tersaingi dibanding orang lain dan masih bisa merasa dia mampu, seperti itu. Nah, selain dari kondisi lingkungan sendiri, memang yang faktor utama yang paling mempengaruhi seseorang mengalami job insecurity adalah self-esteem mereka, di mana mereka merasa mampu atau tidak mampu nih. Apakah mereka yakin sama apakah mereka yakin sama kemampuan mereka untuk mengerjakan tugas-tugas mereka, untuk bisa mencapai standar dan target yang ditetapkan oleh perusahaan, seperti itu. Oke. Tapi pertanyaannya kemudian adalah kan banyak orang yang menyangka atau menganggap ya ketakutan akan kehilangan pekerjaan adalah sesuatu yang normal, biasa aja ya. Namanya juga pandemi, namanya juga kerja, pasti ada yang baru dan lebih qualified, kita akan tersingkir dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya di luar hal itu, orang yang mengalami job insecurity ini sebenarnya dia sadar nggak sih Mbak kalau dia lagi mengalami itu, atau mereka merasa enggak kok itu biasa aja, itu normal gitu, atau gimana tuh? Banyak yang nggak sadar karena di dalam bawah sadar kita akan selalu merasa ada kekhawatiran bahwa kita nggak bisa settle untuk melakukan suatu hal. Tapi dalam job insecurity, kekhawatiran itu menjadi lebih besar gitu. Pastikan orang-orang seperti contoh kayak nggak hanya karyawan deh, orang-orang yang menjadi wirausaha, pasti ada sedikit kekhawatiran bahwa dia akan ketinggalan tren, bahwa kliennya akan nggak balik, ataupun bahwa banyak orang yang tidak puas sama barang-barang dia, seperti itu. Jadi memang hal ini, kekhawatiran ini dialami semua orang. Tapi ketika sudah intensitasnya semakin kuat dan mempengaruhi performa, mempengaruhi kualitas hidup, terus-menerus merasa cemas dan seperti tidak bisa enjoy kehidupan lain, selalu kepikiran soal kehilangan mata pencaharian dia ini, itulah yang disebut dengan job insecurity gitu. Oke. Jadi ini memang harus menjadi catatan bersama, jangan sampai ya takut boleh waspada ya, tapi jangan berlebihan sehingga akhirnya terjadi job insecurity, malah bisa jadi bumerang ya, karena akhirnya kerjanya nggak bagus, malah bisa-bisa tersingkirkan. Tetap harus fokus dan konsentrasi kerja. Oke, kita akan lanjut lagi di segmen selanjutnya yang Mbak Alex. Bagi Anda pemirsa boleh bertanya di 021 290 3244 atau di Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Ini menarik sekali ya bagi para kalangan profesional gitu ya, pekerja atau yang sedang mencari kerja atau yang sedang bekerja lah, pokoknya semuanya ya gitu ya. Ini akan menjadi hal yang harus menjadi perhatian bersama ya, karena kita berbicara masalah kehidupan kita, pekerjaan kita, dan ini menyangkut ya urusan ke banyak orang. Makanya kita harus benar-benar mengerti tentang job insecurity ini, karena ternyata dampaknya sangat luar biasa ya, tidak hanya ke perusahaan tapi juga ke pribadi kita, terutama kesehatan mental kita. Nah, kalau Anda punya pertanyaan boleh di 021 290 3244 atau di Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Mbak Alexandra Gabriela, MPSI psikolog dari Smart Mind Center Consulting. Mbak, kita lanjut lagi. Sebenarnya kalau kita berbicara masalah job insecurity ini, ada nggak sih maksudnya kayak apa ya, range usia gitu ya yang rentan mengalami ini gitu. Apakah mereka yang hanya di dewasa produktif aja, atau yang entry level juga bisa mengalami gitu, atau mungkin yang dari status gitu ya, statusnya maksudnya apa, status perkawinan semisal. Ketika dia sudah menikah pasti tuh job insecurity-nya tuh bisa lebih tinggi lagi, karena dia ngomongin anak, istri, suami, keluarga. Sementara untuk yang single kayaknya ya udah deh, kalau nggak ada pekerjaan juga masih bisa numpang sama mama papa gitu ya. Nah, ini ada hubungan nggak sih maksudnya dengan range usia seseorang gitu?
Ya betul, jadi memang range usianya itu di masa-masa produktif, terutama bagi mereka yang menjadi tulang punggung keluarga ya. Walaupun belum menikah sekalipun, di Indonesia kan banyak yang jadi sandwich generation ya, dalam Yes. artian walaupun belum punya anak atau belum punya suami atau istri, tapi mereka harus kebiayain papa mamanya, kakeknya, omnya, adik-adiknya dan sebagainya. Jadi Betul. ketika mereka sudah berada dalam posisi atau peran tulang punggung keluarga, nah disitulah job insecurities ini mereka mulai beresiko mengalami job insecurities ini, terutama mungkin untuk yang sudah punya keluarga, udah jadi tulang punggung dan sudah menjadi kepala keluarga ya. Biasanya kan yang dialami yang jadi kepala keluarga kalau di lingkungan kita itu laki-laki ya, karena kita masih bisa dikatakan budayanya masih budaya patriarki. Nah, laki-laki itu memang lebih rentan mengalami job insecurity karena maskulinitas mereka ataupun peran mereka itu sangat ditentukan dengan bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Tapi nggak menutup juga nih, ternyata untuk orang-orang yang usianya 50 tahun ke atas, ketika mereka sudah dalam posisi tertentu, sudah nyaman sama pekerjaannya, dan mulai mau memasuki masa-masa pensiun, ataupun mulai ada perubahan manajemen nih, dan merasa bakal ada orang-orang baru yang akan menggantikan posisi mereka, mereka pun bisa mengalami job insecurities. Walaupun mereka sudah punya tabungan yang cukup, sudah bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, ibaratnya tinggal senang-senang deh. Tapi kalau memang harus merasa akan kehilangan pekerjaan itu, dan itu terbawa terus sampai kepikiran, sampai merasa cemas, sampai merasa nanti aku setelah nggak punya kerjaan harus ngapain ya, bakal aktivitasnya ngapain, produktivitasnya harus ngapain, nah itu disebut job insecurity juga gitu. Oke, itu dari range usia dan jenis kelamin ya, karena kita berbicara masalah pria dengan maskulinitasnya bahwa kamu harus bertanggung jawab, kamu jadi kepala keluarga, semua beban ada di pundakmu dan lain sebagainya. Apalagi dia masuk kategori generasi sandwich ya, generasi roti lapis ya, ini aduh itu bebannya pasti bertambah dan kita harus empati lah ya, tepel seliro untuk orang-orang seperti itu. Nah, yang menarik dari usia sudah, dari jenis kelamin sudah, sekarang kita ngomongin tentang leveling di perusahaan. Mana kira-kira yang lebih rentan mengalami job insecurity ya? Mungkinkah kalau kita ngomongin tadi ya, yang belum menikah, sudah menikah, dewasa produktif atau masih ya entry level. Nah, apakah staff, supervisor, manager gitu ya, atau bahkan presidir pun mungkin bisa mengalami job insecurity, atau justru semuanya bisa? Semakin level tinggi dalam struktur organisasi perusahaan bisa jadi job insecurity-nya bisa lebih tinggi, tapi mungkin yang di bawah nggak mungkin lah job insecure, kan mereka punya aset gitu ya. Nah gimana nih Mbak Alexa melihat hal ini? Oke, jadi memang yang paling banyak mengalami job insecurity adalah orang-orang yang berada dalam level buruh. Jadi pada pilihan-pilihan pekerjaan buruh, seperti buruh pabrik, mereka itu mudah sekali merasakan job insecurity tadi. Jadi di level buruh dan level karyawan ya. Seperti contoh yang pas kemarin kita baru mulai pandemi, ada satu perusahaan yang hampir memecat puluhan ribu, kalau nggak salah ribuan atau puluhan ribu karyawannya dalam sekejap begitu. Jadi orang-orang yang memang mungkin merasa skill aku ataupun keterampilan yang aku punya itu bisa tergantikan pada level-level tertentu, di mana pada level buruh kah ataupun level karyawan, mereka masih perusahaan masih berekspektasi akan terjadi banyak turnover seperti itu. Jadi mereka pun juga merasa insecure akan kehilangan pekerjaan mereka. Beda cerita kalau mungkin mereka sudah orang-orang yang sudah di level supervisor atau manajerial, di mana mereka sudah tahu bahwa keyakinan mereka yakin mereka mampu akan kualitas diri mereka tahu perusahaan percaya sama mereka, nah mereka akan bisa merasa lebih yakin bahwa mereka bisa dipertahankan. Tapi kita lihat juga nih untuk pilihan pekerjaannya, orang-orang yang mungkin freelancer, ataupun yang membuat usaha sendiri, mungkin usahanya bukan usaha yang menengah ke atas ya, yang masih usaha UMKM yang menengah ke bawah, mereka pun juga rentan mengalami job insecurities, karena bisa dalam sekejap klien mereka pun udah nggak butuh mereka lagi, ataupun untuk
untuk UMKM yang mungkin bisa dikatakan tersier ya, untuk hal-hal tersier mereka akan kehilangan klien-klien mereka ataupun konsumen-konsumen mereka di saat kondisi krisis lagi berlangsung nih, ataupun kondisi ekonomi lagi kurang baik, karena orang-orang akan berfokusnya pada masalah primer saja, misalnya seperti itu. Oke, tapi mungkin di level managerial, supervisor above gitu ya, Mbak Alexa, kita juga mengenal office politics ya. Ya ada yang pro dan kontra terhadap office politics itu. Tapi di luar itu maksudnya kan pasti akan terjadi gesekan. Tapi ada nggak sih maksudnya kesan juga atau impresi yang mereka rasakan bahwa bisa saja job insecurity terjadi pada supervisor above gitu? Pasti, job insecurities itu mereka pasti rasakan, tapi tidak sebesar dan tidak sefenomenal terjadinya tuh di kalangan orang-orang yang mungkin pada level buruh ataupun karyawan seperti itu. Karena balik lagi, kalau memang sudah mainnya politik, itu kan memang dalam sekejap bisa seseorang bisa dipindahkan ataupun kehilangan pekerjaannya, lebih karena merasa nggak dapat dukungan kan. Memang hal-hal seperti itu yang menjadi tantangan untuk orang-orang di level manajerial sampai ke direksi seperti itu. Oke. Tapi kalau akhirnya dibiarin terus gitu ya Mbak ya, job insecurity ini dampak terburuknya apa sih sebenarnya? Apakah hanya sebatas kekhawatiran, ketakutan atau bisa lebih dari itu gitu? Pertama-tama mereka pasti akan mengalami penurunan performa ya, karena di luar mikirin kerjaannya sendiri, mereka mikirin hal lain, yaitu kekhawatiran akan kehilangan pekerjaan itu. Fokus yang terpecah pasti akan mempengaruhi sama kondisi fisik pun akan mempengaruhi performa kerja. Dan yang kedua, tadi yang sempat saya jelaskan di segmen sebelumnya, ada kehilangan value, ada kondisi kehilangan value di mana mereka mungkin ada hal-hal yang akhirnya mereka korbankan karena ingin mempertahankan pekerjaan itu. Nah, ketika seseorang merasa kehilangan value dan merasa nggak nyaman sama apa yang mereka jalanin, jelas saja pasti kan ada rasa putus asa, pasti ada rasa tertekan yang mungkin bisa berkembang menjadi kondisi kecemasan yang lebih besar ataupun lebih kronis, ataupun juga mengalami kondisi depresi tadi gitu. Oke. Sebelum kita lanjut Mbak Alexa, ini ada DM Instagram dari pemirsa, aku bacakan ya, ini ada yang mau sharing nih ya. Dari Pak Teguh ya. Saya sudah bekerja 10 tahun di suatu perusahaan swasta. Semenjak awal COVID-19 naik, perusahaan saya memberhentikan beberapa karyawan. Sampai sekarang pandemi masih belum berakhir dan nasib ke depan perusahaan pun masih belum jelas. Kalaupun pindah, saya juga tidak yakin perusahaan lain stabil. Gimana ya solusinya? Nah ini berarti Pak Teguh ini masih dalam posisi aman lah ya gitu, karena belum terjadi pemutusan hubungan kerja di perusahaannya. Tapi beliau ini merasa agak kurang aman gitu ya, agak kurang aman bahwa dia akan aman di situ gitu. Nah gimana nih Mbak Alexa? Ya, kekhawatirannya jadi lebih bukan kepada kemampuan diri, tapi lebih ke kemampuan perusahaan untuk stabil ya kelihatannya ya. Dan kita lihat di sini sebagai seorang karyawan, pastikan yang paling utama yang dipegang oleh perusahaan, baik perusahaan dia sekarang ataupun perusahaan orang lain, adalah loyalitas. Karena loyalitas itu nggak bisa dibayar. Jadi kalau memang masih diberi kesempatan untuk terus berada di perusahaan itu, teruskan saja dulu gitu. Kecuali kalau memang kondisi lingkungannya udah nggak sehat ya. Selama masih sehat, perusahaan masih memprioritaskan kepentingan karyawan dalam artian gaji masih dibayar. Kan ada perusahaan-perusahaan yang mungkin kamu tetap jadi karyawan kami, tapi dalam 6 bulan nggak kami bayar ya, atau malah kalau di Bali, setahu saya di perusahaan pariwisata ada yang sampai setahun atau 2 tahun nggak dibayar gitu, tapi tetap namanya tetap tercantum di perusahaan. Selama hak mereka masih diberikan, selama hak bapak masih diprioritaskan, ya tetap saja lakukanlah yang terbaik untuk sama-sama membangun masa depan di perusahaan ini. Karena kalaupun sampai perusahaan ini kolaps dan pada akhirnya Bapak mendapat surat ya, dalam artian ada keterangan nih bahwa orang ini sampai akhir pun ada di kita dan masih berperforma maksimal ada di perusahaan ini, itu kan menjadi nilai plus ketika dia melamar kerja di perusahaan lain seperti itu. Dan itu suatu hal yang akan diutamakan ketika karena kualitas kan banyak ya, dan anak-anak zaman sekarang bisa dikatakan cukup mampu bersaing sama orang-orang yang lebih senior. Tapi yang biasanya sering orang lupa adalah loyalitas itu sendiri
sendiri yang memang menjadi salah satu faktor utama seseorang bisa dipertahankan ataupun diterima dalam sebuah pekerjaan. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Teguh ya, dan tetap semangat, tetap fokus kerja, karena nanti siapa tahu jajaran direksi dan manajemen melihat Pak Teguh ini sangat konsisten dalam pekerjaan dengan berbagai pressure dan ya stresor yang ada tetap fokus dan kinerjanya tetap baik. Oke. Ini sangat menarik sekali, sebenarnya banyak yang kita bahas. Nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir ya Mbak Alex. Saya ingin tahu apa yang harus dilakukan, harus ketemu sama psikolog atau psikiater nggak sih untuk mengatasi ini, dan tips untuk menghilangkan insecurity dalam pekerjaan seperti apa nanti akan kita bahas di segmen terakhir ya. Oke pemirsa, 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily kalau Anda masih punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Saati, kita masih bersama dengan Mbak Alexandra Gabriela, MPS psikolog dari Smart Mind Center Consulting. Mbak Alexa, pertanyaan terakhir sebelum kita membahas tentang tips ya. Sebenarnya ketika orang akhirnya mengalami job insecurity ini, sebenarnya harus ketemu psikolog atau profesional gitu nggak sih untuk melakukan terapi atau treatment gitu Mbak? Langkah pertamanya biasanya akan tetap disarankan untuk bertemu dengan employee assistant-nya dulu. Itu employee assistant program itu bagian dari HR yang mana memang sudah pasti disediakan oleh perusahaannya. Kecuali kalau memang di perusahaan tersebut tidak ada HRD, baru disarankan untuk mencari bantuan profesional di luar kantor gitu. Nah, karena kan kenapa memang disarankan ke HRD-nya dulu? Karena yang tahu permasalahan di dalamnya, konflik-konflik yang ada antar karyawannya ataupun kondisi pekerjaan yang dialamin ataupun yang dilakukan oleh si karyawan, kan memang orang yang merupakan bagian dari kantor itu sendiri. Jadi HRD lah orang yang paling tepat untuk menjadi orang pertama yang diajak diskusi dan konsultasi. Kalau memang tidak bisa ataupun masih terasa begitu berat sampai berkembang menjadi sebuah masalah klinis, baru disarankan untuk bertemu dengan profesional seperti psikolog. Dari bertemu dengan psikolog akan dilakukan psikoterapi dan juga pemeriksaan. Bila kondisinya memang sudah benar-benar berat dan sudah membutuhkan pengobatan, pasti akan di-refer ke psikiater juga seperti itu. Oke. Nah ini menjadi penting ya, bagaimana kita menyikapi apakah kita harus pergi ke profesional atau tidak, kita juga harus mengerti situasi dan keadaan diri kita sendiri. Oke, sekarang kita berfokus pada gimana cara mengatasinya. Yang pertama adalah dengan mengenali diri kita sendiri. Nah fungsinya mengenali diri kita untuk job insecurity ini apa Mbak, dan manfaatnya apa gitu? Balik lagi, job insecurity kan paling besar pengaruhnya dari self esteem ya. Ketika kita merasa nggak yakin sama kemampuan kita dan nggak bisa bersaing sama orang lain, disitulah job insecurity muncul. Tapi dengan kita mengenali kembali potensi-potensi kita, mengenai kelebihan kita, mengenali kualitas kerja kita dan hal-hal yang mungkin bisa tergantikan dari orang lain, tapi ada beberapa hal yang mungkin aku unggul dibandingkan orang lain, seperti ya tadi loyalitas, kemampuan berbicara, kemampuan untuk manajemen, hal seperti itu kan biasanya tidak tergantikan ya, susah lah untuk tergantikan. Nah, ketika mereka tahu kualitas-kualitas diri mereka dan juga mereka menyadari potensi-potensi mereka, niscaya mereka akan lebih bisa menghadapi kesulitan dan kekhawatiran itu dengan lebih kuat, seperti itu. Oke, karena ketidakpercayaan akan kemampuan diri ya, makanya kita harus mengenali diri kita sendiri. Karena kalau bukan kita, siapa yang mengenali diri kita. Nah setelah kita kenal, kita katanya harus meningkatkan skill kita, keahlian kita. Nah itu gunanya karena untuk mengatasi yang tadi, karena kita berpikir bahwa kita tidak mampu atau gimana tuh Mbak? Yes, namanya manusia kan dan hidup kita itu memang pasti dinamis ya. Kayak misalnya dulu sebelum pandemi, mungkin jarang orang mengerti bagaimana cara menggunakan Zoom misalnya. Tapi ketika sudah masuk masa pandemi, langsung harus buru-buru belajar bagaimana dan aplikasi apa saja yang bisa dilakukan untuk bisa meeting online. Jadi memang kita harus terus upgrade. Hidup itu terus berjalan dan kehidupan itu akan terus berubah secara dinamis. Nah, orang yang akan lebih
adaptif adalah orang yang punya kemampuan untuk mengikuti perubahan-perubahan zaman itu dengan cara yang sehat gitu. Bukannya semuanya harus dipelajari, tapi at least kita tahu dan kita tentukan skill-skill apa yang memang perlu kita upgrade, yang penting untuk perkembangan diri kita sendiri, terutama untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan kita seperti itu. Nah, karena ini pertanyaan menarik juga nih, kalau dilihat dari sisi psikologis nih Mbak, job insecurity gitu ya, kan banyak akhirnya di masa pandemi ini yang shifting pekerjaan gitu ya. Nah sebenarnya kalau untuk improve skill ini lebih baik improve skill yang sudah ada menjadi lebih expert lagi atau mencoba mempelajari skill-skill yang baru untuk menunjang pekerjaan ke depannya? Oke, mempelajari skill yang memang sudah ada untuk lebih di-mastery itu yang paling diutamakan. Tapi skill-skill lain seperti mungkin bahasa, mungkin ada orang-orang yang berpikir dalam pekerjaanku sebagai accounting kayaknya aku nggak terlalu butuh untuk belajar bahasa Jerman misalnya. Tapi ketika kita ada rasa jenuh, untuk keluar dari rasa jenuh itu adalah mempelajari hal-hal baru dan menemukan hobi baru. Jadi nggak apa-apa juga kalau memang pada akhirnya oke, aku tentang finance tapi aku pengen belajar Jerman, aku pengen belajar melukis dan sebagainya. Dengan kita punya keterampilan-keterampilan lain, pasti kan kita ngerasa lebih pede, kita merasa bisa lebih punya cerita baru yang bisa kita diskusikan sama orang lain, punya ketertarikan baru yang bikin kita semangat. Oke, aku lagi capek kerja di sini, tapi nanti hari Sabtu aku mau ketemu teman-teman di tempat les nih untuk sambil mengasah skill dan juga mengembangkan diri. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan motivasi dan semangat itu sendiri. Syukur-syukur kalau misalnya bisa akhirnya berkaitan ya pada akhirnya ketemu nih pekerjaan ataupun mendapat rekrutmen dari perusahaan Jerman gitu kan, bisa juga seperti itu, kita nggak pernah tahu ke depannya gimana, tapi yang jelas fungsinya adalah untuk meningkatkan self esteem kita dan juga meningkatkan network dan semangat kita gitu. Atau mungkin belajar bahasa Korea ya yang suka K-pop. Yeah. Siapa tahu mendapatkan pekerjaan di perusahaan Korea terus dikirim ke Korea untuk tugas, wah happy-nya sangat luar biasa. Tapi apapun itu ya, nggak hanya bahasa Korea, bahasa Jerman atau bahasa apapun atau skill apapun, kalau kita memang punya passion di situ dan ingin dan tekad belajarnya kuat ya jalani aja ya. Selain mungkin yang current skills-nya di-expertin lagi gitu ya, atau kita trying something new juga boleh gitu ya. Yang penting semuanya balance, yang penting semuanya dari hati, bukan karena paksaan ya. Karena paksaan kan kayaknya nggak akan maksimal juga ya. Oke, terima kasih Mbak Alexa sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Semoga ini menjadi insight baru untuk para pekerja, para profesional, untuk lebih stabil, konsisten, fokus dalam pekerjaan, berfokus pada kemampuan dan kinerja kita, hasilnya seperti apa, prosesnya seperti apa gitu ya. Karena masalah ada atau tidak, secure atau tidak secure itu menjadi later cases yang harus ya udah jangan dipikirin dulu lah, yang penting kerja dulu secara maksimal supaya dilihat sama manajemen juga you did your best gitu ya. Terima kasih Mbak Alexa, sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah, selamat pagi. Sama-sama. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita, semoga bermanfaat ya. Saya Radha Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas kembali dan selamat menjelang akhir pekan. Sampai jumpa.